Udah pasti. Udah pasti. Kun fayakun. Kamu tahu ada satu ustadz waktu itu ceramah memberitahukan mengenai orang-orang yang pesugihan. Kan bilangnya kan kalau pesugihan itu cepat kayanya toh. Padahal kalian tahu nggak apa? Jadi pada saat diberikan nih kayak seolah-olah ya, cepat banget nih ada kontrak tiba-tiba masuk, tawaran job datang bertubi-tubi. Dan kok kayaknya nih pembayarannya tuh bisa berkali lipat ganda lebih besar. Jadi untung cepat dan numpuk uangnya tuh lebih cepat. Padahal yang diambil adalah rezeki anak cucu ke bawah. Kamu lihat aja. Ruginya bukan main-main. Tidak main-main ruginya. Rugi total. Usia mendekati kepala 4. Taruhlah ya. Main pesugihan. Dikasih kekayaan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ada aja sakit. Bayar lagi dokter. Terutama tidur nggak enak, makan nggak enak. Berapa kali kecelakaan. Ini orang-orang yang ikut pesugihan ya. Padahal kan seperti seolah-olah kan dapat kekayaan. Tetapi kekayaannya semu guys. Semu banget. Semu banget. Gak pernah tenang. Ribut. Utang. Lilit utang kiri. Utang kanan. Dan gak pernah ada rasa ketenangan. Di dalam hatinya. Di dalam pikirannya. Pak Ustadz itu bilang apa? Kata Pak Ustadz, kekayaannya tuh kayak dibawa ke depan. Padahal itu adalah kekayaan kita sendiri. Dari anak cucu kita. Coba. Astagfirullahalazim. Saking bodohnya itu manusia. Saking bodohnya itu manusia, guys. Menghamba. Ngedil sama kayak begitu. Dengerin ini. Dengerin yang ini nih. Dengerin. Guys, mau tidur, gue lihat konten gue soal pesugihan rame banget. Dan gue baru ngomong, Iya. gue suka banget dengan cerita horor. Kenapa gue bilang mengorbankan segalanya? Karena tuh seperti ini. Kita manusia, kalau mau melakukan kerjasama dengan penduduk sebelah, which is dunia sebelah, itu banyak ruginya. Kalian tahu kenapa banyak ruginya? Perjanjian antara manusia dengan jin itu sangat merugikan manusia. Contoh, bisa kita hitung pakai matematika. Anggaplah umur ibu sekarang itu 30 tahun gitu. 30 tahun, terus ibu pengen melakukan pesugihan kerjasama dengan jin. Ya, nggak lama. Sekarang gue tanya, umur ibu sekarang 30 tahun, ibu bisa hidup sampai berapa lama? Sampai 200 tahun kan? Sampai 300 tahun. Betul. Ibu, paling lama nyala ibu 70-80 tahun. Ibu kerja sama jin itu jarang yang lama. Orang yang bekerja sama dengan jin itu jarang yang hidup lama. Kecuali anggota keluarganya ramai. Nah, anggaplah orang kerja sama dengan jin umurnya 30 tahun, terus kerjasamanya tuh 30 tahun, berarti di usia ibu 60 tahun, ibu sudah siap untuk meninggoy ya. Sudah siap untuk meninggoy. Ibu kerjasama sama jin 30 tahun saja. Tapi ketika ibu meninggoy, ibu nanti di sana kan jadi pengikut dia itu selama-lamanya. Entah di alam baka itu ibu mau 100 tahun kah, 1000 tahun kah, 1 miliar tahun, ibu akan tetap jadi budak dia. Kita dipikir secara logika itu nggak masuk akal. Doesn't make sense karena jin itu bekerja cuma 30 tahun bersama Anda dan Anda menyerahkan seluruh jiwa raga Anda itu selama-lamanya. Bahkan bukan hanya jiwa raga Anda, bisa jadi jiwa raga anak, cucu, suami, orang-orang yang Anda cintai, dan itu sangat-sangat merugikan sekali. Apalagi kalau ada orang bilang, wah itu pesugihan gak ada tumbal, pesugihan anti tumbal, gak ada tumbal, bla bla bla, kadang bubrah itu gak ada tumbal. Gue buka terang-terangan ya, sependek yang gue tahu dan yang gue pelajari. Jadi gini, kalau kalian nanya kok tahu ya, karena atau gue mengerti soal itu, dan kami anak cucunya semua yang mau merantau itu kita dibekali ilmu.
ilmu pengetahuan untuk bisa membentengi diri, untuk bisa mengetahui agar kita tidak mudah di apa namanya dikelabui oleh manusia-manusia di luar dari rumah kami. Jadi kalau aku lahir di Kalimantan, aku orang Kalimantan, di Kalimantan, aku bilang sama aku merantau, kami dibekali. Kami pasti dibekali ilmu pengetahuan. Apalagi soal seperti itu. Dan kami sangat hafal. Jangan pernah percaya kalau ada orang bilang pesugihan tanpa tumbal. Semua pesugihan itu membutuhkan tumbal. Tetanggaku itu pesugihan kandang bobek, tumbalnya cuma ayam, tumbalnya cuma kambing. Gue kasih tau sama kalian ya, ayam yang kalian persembahkan di saat kalian melakukan ritual, itu secara harfiahnya bukanlah ayam. Bangsa sebelah itu dia sangat pandai bermain kata-kata dan membolak-balikan hati dan pikiran kita. Bahkan ada teman pesugihan yang bilang kayak gini, kamu mau kaya, aku bisa kasih kau kaya. Aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta tanah segenggam dari rumah kau. Segenggam tanah. Dia tidak minta tumbal. Aku nggak minta tumbal, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta segenggam tanah dari rumah kau. Terus kau menghilangkan karena kau pikir, oh cuma segenggam tanah saja. Itu cuma permainan kata-kata dari mereka. Secara harfiahnya, tanah itu adalah bapak kalian. Kalau kalian mempersembahkan ayam jago, itu juga bapak. Kalau kalian mempersembahkan ayam betina, itu ibu. Kalau kalian mempersembahkan anak ayam, itu anak-anak. Kalau kalian mempersembahkan kambing, itu keluarga. Kalau kalian mau mempersembahkan lebih besar dari itu keturunan. Ih, amit-amit. Ingat, kalau kalian mempersembahkan kambing, berarti itu satu keluarga. Kalau kalian mempersembahkan lebih besar dari kambing, berarti itu keturunan. Jadi harus ada yang meneruskan dan harus ada yang dikorbankan di next generasi berikutnya. Gila. Tandai omongan gua. Jadi kalau ada orang yang bilang, ada aku pesugihan tanpa tumbal, kayak sama kalian. Kayak, gak ada. Iya. Bekerja sama dengan kaum sebelah itu nggak ada yang gratis, tidak ada yang murah. Betul. Semuanya akan dibayar mahal oleh kalian, anak cucu keturunan kalian. Makanya walaupun atuk gue bisa, atau gue sangat bisa membuat orang lain kaya, tapi kenapa gue, ibu gue, anak cucu atuk gue semua bekerja keras, tidak ada yang melakukan itu. Walaupun atuk gue ngerti sekali, bahkan atuk gue sendiri tidak melakukan itu karena dia tahu konsekuensinya itu tidak murah. Iya. Tidak murah. Kalian bayangin, atau gue bisa komunikasi, gue bisa buka pintu gerbang, kalau mau ngambil duit bisa ambil, tapi tidak pernah dilakukan sama atau gue. Menurut kalian apa atau gue ada duit? Itu duit mas. Gak normal, kita manusia kita butuh harta, tapi atau gue tahu konsekuensinya itu sangat mahal yang harus dibayar. Kalau kalian bilang, aku melakukan pesugihan ini karena untuk menolong anakku biar anakku bahagia, biar nggak terlilit dengan hutang anak cucuku bahagia. Tidak, nonsense. Kalau kau saya jauhi pesugihan, karena keluarga kau sedikit sebanyak dia akan terbawa dan terikut. Siapapun yang merasakan uang itu, Gila. dengan sengaja, contoh, kau tahu orang itu pesugihan, kau dengan rela hati menikmati uangnya, kau akan terikut secara tidak langsung. Kau sudah membuat perjanjian. Paling kalau kau sudah bantu orang itu menyediakan sesajen yang ada ayam, ada kambing, ada tanah, ada sapi, secara tidak langsung kalian sudah terikat. Dan benang merah itu susah dilepaskan. Dan sampai saat ini dan sampai detik ini belum ada yang namanya orang sakti bisa membunuh yang namanya bilis. Bilis bisa sebut karena itu nama, kalau aku sebut nama itu adalah pride dia. Kami mengerti seperti itu, kami tidak akan mau sebut sembarangan. Bilis. Tidak ada satupun di muka bumi ini sependek pengetahuan gua yang bisa membunuh bilis. Belum ada. Jadi kalau kau sudah terikat benang merah perjanjian sama ada putih sama hati. Pasti. Kau bilang sama anak kau kayak gitu. Pikir lagi. Gila. Ini cucunya dari orang pintar di Kalimantan ya guys. Dia cukup banyak pengalaman, tahu karena diajarin sama keluarganya, memang keturunannya yang ngerti. Yang ngerti. Makanya kan banyak ya, aku lihat tuh keluarga tiba-tiba kaya tapi anaknya mohon maaf ya, ABK. Rata-rata yang bener-bener kayak kasihan. Yang usianya udah ada yang 25 tapi masih kayak bayi. Kasihan. Dan itu direlain, tau nggak? Pergi terus, datang terus ke situ. Na'udzubillah min dzalik. Kita dengarkan lagi kesaksiannya ya.
Ini kakak namanya akunnya simpanan pejabat Rusia. Akunnya simpanan pejabat Rusia. Dia tinggalnya di Kanada. Tinggal di luar negeri dia. Ya. Terus kita dengerin lagi nih. Di video ini saya akan Oh my God. benarkah artis S punya hodam? Nah, saya akan bongkar tanda-tandanya menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. Saya Ridwan Sal, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, dan untuk menyamakan frekuensi dan energi, silakan fokuskan mata kalian ke tombol hati ya. Lalu tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini bukan cuma isapan jempol ya. Karena dalam beberapa bulan terakhir, di video ini, perilaku artis S ini berubah drastis. Dari rapuh yang anggun menjadi sosok yang agresif, provokatif, dan penuh dengan energi yang sulit untuk dijelaskan. Ditambah dengan pengakuan mantan asistennya, FH, yang mengaku sering menemani ritual, salah satunya di Gunung Kawi. Publik mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada diri artis S ini? Ini saya akan bedah 5 tanda kepemilikan hodam berdasarkan Niteni Serah Diri. Yang pertama, ada perubahan perilaku drastis ya. Ini sebagai tanda ya. Hodam mulai bekerja. Gila. Dalam Niteni Serah Diri, orang yang memiliki hodam itu sering menunjukkan perubahan perilaku yang drastis. Dari pendiam menjadi sangat vokal dan agresif. Dari sabar menjadi mudah marah. Dari tertutup menjadi suka pamer dan provokatif. Astagfirullah, bener. Nah, silakan cek jejak digital artis S ini ya. Dulu dikenal sebagai perempuan yang kalem dan tertutup ya. Tidak selalu pakai daster. Sekarang, vokal di media sosial, melaporkan akun ke polisi, dan terlibat dalam konflik terbuka dengan mantan suaminya, sekaligus keluarganya. Yang berubah-ubah tanpa sebab itu tanda ada yang menggerak. Oh my God. Tanda kedua, kunjungan ke tempat keramat. Ini pintu hodam ini terbuka ya. Orang yang ingin memiliki hodam biasanya mendatangi tempat-tempat keramat, kuburan, gunung, atau pantai selatan. Nah, artis S ini konfirmasi ya, pernah ke Gunung Kawi. Dan ini diperkuat oleh penuturan dari juru kunci Gunung Kawi itu sendiri. Dan juru kunci menyebut ada tujuan ritual. Kemudian mantan S juga mengaku hampir menjadi tumbal. Jadi yang masuk ke tempat suci tanpa hati bersih akan membawa pulang yang tidak terlihat. Nah, salah satunya adalah hodam. Tanda ketiga, energi yang berlebihan. Ini adalah tanda hodam memberi kekuatan ya. Orang dengan hodam sering memiliki energi berlebihan, bekerja tanpa lelah, bicara tanpa henti, dan tanpa selalu on. Nah, kita lihat ya. Artis S ini bisnisnya meledak dalam waktu singkat. Kontennya nggak pernah berhenti. Energinya itu terlihat berlebihan dibandingkan orang biasa. Nah, silakan kalian cek jejak digitalnya sebelum isu pesugihan dan konflik dengan mantan suaminya dan setelahnya. Lihat, ada yang berbeda. Dan ini perbedaannya sangat signifikan ya. Jadi dia tuh terlihat sekarang tampak sangat kuat ya. Dan bisa jadi kekuatannya itu dari luar. Yang keempat, lingkungan dia ini runtuh ya. Ini pertanda hodam mengisolasi. Jadi hodam itu sering bikin pemiliknya kehilangan orang-orang terdekat. Karena memang energinya itu terlalu berat. Coba deh, jadi analisa ya. Jadi artis S ini kehilangan suami ya, dan sekarang sudah menjadi mantan.
terus kehilangan banyak teman dan rekan kerja. Terus hubungan dengan keluarga mantan suami ini hancur total. Bahkan kekasih G, Jo Mungkondo, itu mulai menjauh. Jadi yang dikelilingi banyak orang akan ditinggalkan sedikit demi sedikit. Tanda kelima, kesakitan orang dekat. Tanda Hodam butuh kembali. Salah satu ciri yang paling mengerikan itu orang di sekitar pemilik Hodam. Dan mereka ini sering jatuh sakit. Anehnya, sakit mereka ini tanpa sebab medis yang jelas ya. Gila. Dan kalau kalian cek jejak digital, orang sekitaran artis S ini banyak yang sakit ya. Mulai dari mantan suaminya, terus mantan asisten yang pernah membongkar rahasianya di podcast, terutama tentang rahasia Gunung Kawi ya. Terus kemudian ada 13 orang yang bekerja sama dia, yang diduga jadi korban. Jadi yang dekat dengan pesugihan itu akan merasakan penyesalan. Amin. Amin Allahumma amin. Yang memiliki masalah hidup, baik itu percintaan, asmara, rumah tangga, hubungan, pekerjaan, karir, bisnis, politik, atau yang berkaitan dengan hal yang sangat rahasia dan confidential, silakan hubungi admin yang nomornya ada di bio. Ini tidak kan? Properti. Gue mau tanya sama lu. Pencemaran nama baik siapa? Siti, kau jangan nyumpain yang aneh-aneh kau. Harus pelakunya sendiri. Pelakunya sendiri yang harus mendapatkan karmanya. Ya. Ya. Wah, simbolon kau. Kau banyak pakai huruf caps lock kau. Banyak bacot kau di sini simbolon. Kenapa? Nah. Pakai caps lock lagi kau. Caps lock aja kau. Itu bujir-bujirnya banyakan nama-namanya kayak begitu ya guys. Kebaca banget. Baca kau. Oke guys. Sekarang waktunya untuk warisan rasa. Warisan rasa sayang. Modern Fat ada yang lagi dalam. Ada ya? Radal ya? Ada lagi ya. Iya deh, boleh. Udah. Lagi Guys, ini ada warisan rasa chili oil yang sering dimasakin sama Bu Jen. Kamu yang belum sempat kemarin, check out dulu. Jam biasanya Mamski habis sholat lohor tuh, adiknya Mamski, Bu Jenny Waroka, sama kakak Jiun, Fuji, itu kan bikin masak-masak. Nah, pakai dari bumbu minyak warisan rasa. Mau nggak? Ayo. Ada minyak ayam. Bisa buat bubur ayam, mie ayam. Dicampur ke segala macam kuah-kuah. Mau bikin masakannya naik rasa ayamnya, cus. Terus kamu bisa masak pakai minyak bawang merah. Ini wanginya bawang merahnya gurih, ngangkat rasa aroma dan itu rasa bawangnya udah caramelize. Buka COD-nya belum bisa sayang. Dan ini chili oil sama minyak bawang putihnya guys. Minyak bawang putihnya guys. Mau? Komen mau? Komen mau. Mau. Ini aja nih. Nah. Mau. Buka pintu misteri abis ini buka pintu misteri. Yang mau komen mau. Kakak Fenty. Mas Selamat cok kenceng rek. Mau ya? Oke. Siap-siap ya, boleh ambil yang botol kecil ada 3 ukuran. 105 gram, 225 gram, dan 450 gram. Ya, cek aja harganya. Murce sayang. Dikasih murce gak pakai mahal. Ya say. Oke, bawang merah.
Terus chili oil, bawang merah, minyak ayam, dan bawang putih. Sudah ada di etalase sayang. Langsung aja gercepin. Ini ada bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya yang paling banyak dicari orang. Karena untuk segala macam masakan, kamu bisa bikin masakan Eropa pakai ini. Misalnya kamu mau bikin garlic bread, kasih aja ini campur pakai mentega, diaduk dikit, taruh di atas roti, udah jadi garlic bread, enak banget. Ini bisa kamu jadikan campuran untuk nasi goreng, segala macam nasi goreng. Ya, mau bikin apa? Mie, mau segala macam mie. Mie goreng, mie rebus. Kamu mau bikin cocolan, dicampur pakai chili oil. Ini udah enak banget guys. Misalkan kamu punyanya cuman bihun aja di rumah. Rebus bihunnya, terus keluarin 1 sendok teh bawang putihnya. Terus kamu campur sama chili oilnya. Kamu aduk-aduk, kasih garam sedikit aja. Udah enak banget rasanya. Iya, chili oilnya enak banget guys. Ini chili oil bener-bener gurih nih di dalamnya ini nih. Gurih banget. Nah, bahannya dari cabai premium dan rasanya seger, enak, crunchy, gurih, bangkitkan rasa, bikin makanan kita sedep maksimal. Kalau mau yang gede ini lebih cuan ya menurut aku, karena yang gede ini 450 gram. Bisa berbulan-bulan. Masa expirednya sampai dengan Desember tanggal 31. Oke? 2 menit untuk minyak bawang putihnya ya guys. 2 menit. Let's go sayang. Ambil langsung. Nggak usah simpan di kulkas, aman. Ini udah mateng sayang. Udah melalui proses masak, udah mateng. Bakso, betul. Kamu mau bikin bakso, mau bikin mie ayam, bubur ayam, mau bikin bihun rebus, mie rebus, kue tiaw goreng, semuanya sayang. Mamski udah coba. Telur doang nih. Telur doang. Didadar, campur ini minyak bawang putih, pakai minyak bawang merah. Cuma sedikit-sedikit doang. Udah gitu kita aduk, telurnya kita goreng. Setelah mateng ditaruh atasnya chili oil. Gila rasanya enak banget guys. Seblak enak banget. Enak parah. Serius, yuk 1 menit lagi ya sayang. 1 menit lagi. Jam 11 nanti adikku bakalan masak spaghetti sama ada roti pakai minyak warisan rasa. Teman-teman check out sekarang. Jadi nanti pas ada kelas masak lagi, kamu udah punya bahannya. Check out sekarang karena bakalan kelas masak itu kita bakalan bikin hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Ayo paymentnya sayang. Yang udah masukin keranjang, jangan lupa di payment. Jangan lupa payment. 20 detik terakhir. 14 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Langsung payment sayang, langsung payment. Enak banget say. Ini ketulan bawang putihnya rasanya gurih banget. Wow, ini kamu ambil. Mari kita ngerebus mie. Bihun biasa doang nih. Enak banget guys, serius. Bihun doang nih. Kayak bihun gini nih contoh ya. Nih, cuma bihun gini doang nih, gue masak ya. Enggak di kulkas. Simpannya di tempat yang tidak kena matahari ya. Di laci aja, nggak usah di kulkas.
Oke, gua mau masak pakai bihun. Telurnya habis ya. Oh, ada jamur nih. Aku pakai jamur deh. Oke, gue mau masaknya pakai jamur, telurnya nggak ada. Aku pakai jamur aja. Ya. Oke, kita langsung masaknya pakai kompor ya sayang. Pakai panci listrik Salmono. Nih, pakai panci listrik Salmono. Gue lapar guys, gue makan dulu ya sayang. Panci listrik Salmono ini gampang banget pakainya. Cuma dicolokin aja. Ya guys. Dan dia cepet banget panas, jadi nggak pakai lama masaknya. Nih, tuh. Bisa buat ngukus, ngegoreng,